muqaddimah, muallif mengatakan, menyampaikan alhamdulillah allazi manahal mukhlisin muhsallin hasalin ala ibadil tufir wa taufiq wa yassir lahum suluk sabil tasawwur wa tasdiq. Jadi sabilut tasawwur wa tasdiq, memudahkan kita dalam tasawur, dalam pandangan dan membenarkan atau membuat gagasan kebenaran. Jadi kita punya pandangan, tadi pandangan kita itu bisa dibenar oleh orang. Nah itulah ilmu mantik, bagaimana kita bisa punya gagasan, tapi gagasan itu mudah diterima orang, ya, atau membuat gagasan, tapi gagasan itu bisa mematahkan argumentasi orang lain. Nah ini juga adalah gaya ilmu mantik. Sebenarnya kita sudah punya, setiap manusia sudah punya, namun apabila itu berdasarkan ilmunya, maka dia akan lebih baik dan lebih efisien dalam berpikir. Oleh karena itu, setelah beliau salawat dan salam, beliau mengatakan fahadi muqaddimah li kitab Syahil Khabis ala matan tahzib al-mantiq talib Mas'ud bin Umar bin bin Abdullah Saduddin al-Tabtazani sana 722 ila 793. Wa hadha al-kitab min ahamil kutub mantiq ala al-itlaq. Jadi kitab ini adalah kitab yang paling penting di antara kitab-kitab yang mantik yang ada. Kitab yang ditulis oleh Syekh Mas'ud bin Umar bin Abdullah Saduddin Tabtazani. Beliau juga mengatakan, hadil muqaddimah bayyanat fiha ahamiyatu dirasa ilmu mantik wa tarikh nash'atihi wa marahil allati marra qadiman wa hadisan. Dan muqaddimah ini menerangkan bahwa ahamiyah dirasa ilmu mantik, urgensi mempelajari ilmu mantik, ya kan? Dalam muqaddimah juga dia menyebutkan tarikh, sejarah berdirinya ilmu mantik, kemudian juga marahil itu adalah fase-fase yang dilewati oleh sejarah ilmu mantik, baik yang dulu maupun yang kekinian atau yang kontemporer, sampai menterjemahkan. Nah ini adalah akan disebut di dalam muqaddimah. Jadi muqaddimahnya sekitar 30 halaman, tapi nanti Ustaz sebut yang penting-penting, nanti Ustaz usahakan untuk diringkas ya, supaya antum bisa mencernanya dengan baik. Jadi memang gaya belajar di Azhar ini antum harus ketahui, pertama dibaca dari awal sampai terakhir 2-3 kali baca gitu ya, 2-3 kali baca atau 4 kali baca udah paham, baru ditelkhis ya, baru dibuat kesimpulan. Nah kesimpulan itulah yang akan dihafal, dipahami, sehingga ketika ujian bisa menjawab permasalahan soal-soal yang ada. Nah jadi begitu ya. Jadi antum sudah mulai membaca, kalau bisa sampai 4-5 kali tamat. Nah ini tugas antum sebelum berangkat ke Mesir. Insya Allah kalau ke Mesir, ya yang Ustaz dapat informasi dari Pusibah, insya Allah antum semuanya insya Allah tahun ini yang ikut Pusibah kemarin semuanya insya Allah berangkat. Amin. Amin ya Allah. Itu ya. Nah yang kedua
Ustaz sampaikan juga, ada tuh di musibah itu yang ada kekurangan satu atau dua. Dari kita penitia semua kemarin sudah dilengkapi. Namun ditemukan kekurangan, boleh jadi kekurangan itu karena mereka ngurusinya banyak. Ada mungkin yang tercecer oleh mereka, oleh penitia yang lain. Oleh karena itu, antum Ustaz minta kalau ada kekurangan fotokopi apa dan sebagainya, ya udah lengkapi aja lah, ya, karena bekas itu tidak ada di kami. Bekas sudah dikasih semuanya. Namun mereka menemukan kekurangan, maka antum lengkapi, karena kami nggak punya itu. Ya kalau kami punya, di kantor punya, ya kita kirim. Tapi kalau sekedar fotokopi dan lainnya, antum lengkapi aja lah. Itu ya, supaya nanti dalam urusan pemberkasan itu tidak ada kendala dari pihak kita. Anak-anak sekalian, musannif kitab menerangkan ahamiyatu hadzal ilm, ya, urgensi ilmu ini. Ya, beliau menceritakan begini. Allah Subhanahu wa ta'ala hina arada al-insan hidayah ila tariqil haqq was shawab ja'ala lahu asasan tawassul li ma'rifati wal ilmi. Ya kan? Ketika manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia untuk mendapat hidayah, ya, dia memberikan hidayah kepada kebenaran dan hak, ya, kebenaran. Ja'alu asasan tawassul lil marati wal ilmi. Dia menciptakan asas, apa itu, fondasi untuk sampai kepada kebenaran itu. Fondasi itu asbaban, ya. Itu tulisannya asbaban atau asbaban? Asbaban tawasilu, ya, asbaban sebab sampai kepada untuk mengetahui dan ilmu, ya kan? Apa itu? Wahazil asbab, sebab, ya, Allah itu menciptakan sebab untuk supaya manusia itu sampai kepada apa? Kepada kebenaran. Ada yang diciptakan oleh Allah kepada kita, yaitu bernama hawasul khamsah, panca indera yang lima, ya kan? Az-zahirah as-salimah minal afat, ya kan? Yang jelas, yang bersih dari gangguan atau dari kesalahan. Apa itu? Al-khawas khamsu, yaitu adalah al-lamsu wal basar wal sami was sam'u wasyam wadhu, ya. Al-lamsu, apa lamsu? Memegang, ya, merasa, ya kan? Sentuhan. Wal-basar, melihat, ya kan? Was-sam'u, mendengar. Wasyam, apa itu syam? Mencium. Mencium. Wadzuq, merasa, ya, merasa, menyicipi. Nah, ini adalah asbab, ya. Asbab yang lima ini bisa untuk sarana untuk sampai kepada apa? Ma'rifat dan ilmu. Sampai kepada ilmu dan ma'rifat untuk sampai kepada kebenaran, ya. Kemudian, teman-teman sekalian, Allah juga itu kan sekali zahir. Allah juga menciptakan hawasul batinah, hawas yang suatu yang bisa dirasakan secara batin, ya kan? Secara zahir dan batin. Kalau secara batin apa? Al-hasul mushtarakah wal dzakirah wal hafizah wal aql. Begitu. Hawasul batinah, panca indera yang batin, yang tidak kelihat, tadi yang zahir,
yang dapat dirasa, yang dapat dilihat. Yang tidak dapat dilihat itu hassu al-mushtarak. Al-mushtarak. Apa hasu mushtarak? Itu adalah perasaan yang selalu bersama. Zakirah, ingatan. Hafizah, hafalan. Ya kan? Wal aqlu, dan akal. Nah, ini adalah batin bentuknya. Ingatan kan tidak bisa dilihat. Ingat khas, perasaan, ya kan? Kemudian hafizah, hafalan, akal. Nah, itu adalah sebab, ya, asbab atau sarana yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sampai untuk mencernakan suatu kebenaran. Ya, sampai sini bisa ya. Jadi Allah menciptakan manusia untuk menunjukkan kepada kebenaran, ya kan? Kebenaran dan as-shawab itu al-haq dan kebenaran. Itu ada dua. Tadi pertama adalah yang dinamakan hawasul khamsu, kemudian al-khawasu al-batinah. Al-khawasul khamsu az-zahir, ya, panca indera yang 5 yang kelihatan, kemudian panca indera yang tidak kelihatan, ya kan? Nah, itu juga ini adalah sarana, ya, al-asyu mustarak wa dzakir wal hafiz wal aqal. Nah, ini adalah sarana hawas, ya, rasa secara batin. Maka Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, mu'allim mengatakan juga wa mimma la syakka fi anan akal, bahwa akal itu huwallazi yumayyizul insan wa yafsiluhu an baqi afradil hayawan. Ya kan? Tidak diragukan lagi akal, fungsi akal itu adalah yumayyizul insan, ya kan? Manusia dapat yumayyizul insan, yang membedakan manusia, wa yafsiluhu, dan memisahkannya, an baqi afradil hayawan, dari jenis-jenis hayawan atau binatang, ya kan? Yang membedakan manusia dengan hewan apa? Akal kan? Iya, akal. Nah, kemudian akal, ya kan? Wa bidunihi la yujad majalul talaqi an risalatil wahyi. Ya, min ajli hada la taklif illa bil akal. Betul kan? Tidak ada taklif kecuali dengan akal. Wa bidunihi la yujad majalul talaqi an risalatil wahyi biwasfiha. Ya kan? Tanpa akal juga tidak ada ruang. Majal itu ruang, ya, ruang untuk mendapatkan atau menerima risalah wahyu dari Allah, ya kan? Kemudian sababan akharan lima'rifat wal ilmi wat tauhid, ya kan? Wat taujih. Akal itu juga, ya, sarana untuk mengetahui dan ilmu, wat tauhid, dan pengarahan. Wala majalil mas'uliyatil khilafah islamiyah wa imaru alam duna wujudil akal. Betul. Tidak ada ruang untuk tanggung jawab selaku pemimpin manusia dan membangun alam, i'mar, membangun alam tanpa ada akal, ya. Wa ya'malu dawrahu wa wazifatu fil fahmi wal idrak, ya kan? Dan menggunakan fungsi dari akal tersebut dalam memahami dan mendapatkan sesuatu. Wa tamyiz bainal qat'i wa dhann wa minad dalalah.
dilalah minal adillah, ya kan? Dan membedakan mana yang qat'i, mana yang dhanni dari apa namanya? Dari dalil-dalil yang ada di dalam syariat. Itu apa? Akal. Nah, ini adalah butuhnya urgensi akal di dalam manusia. Wa tamayyuz bil masalih wal mafasid, begitu juga untuk membedakan mana yang maslahat, mana yang rusak. Wa hadhil akal al-qasimul wal qasimul mushtarak baina jami'il mukhatibin. Bahwa nurul ladzi yudhi'u lil insan at-tariq. Sah? Akal itulah yang akan selalu membagi antara semua himbauan atau panggilan-panggilan mukhatibin. Ya. Kenapa? Karena nur akal itu bahwa nur alladzi yudhi'ul insan at-tariq. Ya kan? Karena akal itu adalah nur, cahaya yang menerangi jalan bagi manusia. Tanpa akal itu tidak bisa. Nah, ini adalah fungsi akal. Ya. Yumayyizu baina shawab wal khata' fil aqwal wa fil haqq wal batil fil af'al wal mu'taqidat. Ya kan? Dia juga akal juga dapat membedakan antara yang shawab, yang benar. Ya kan? Yang khata'. Khata' apa khata'? Yang salah. Benar dan salah dalam perkataan. Begitu juga antara hak dan batil dalam perbuatan. Wal mu'taqidat dan perkara akidah. Fakana al-aqlu bihadza sababan min asbabil mausul li ma'rifati wal ilmi. Fakana al-aql, maka akal tersebut ya dengan sebab ini adalah menyampaikan mausulah, ya, mencapai lima ma'rifati wal ilmi, kepada ilmu, ma'rifat dan ilmu. Itu akal. Ya, akal itu agar berfungsi mengantarkan kita kepada pengetahuan ma'rifah, yang mengetahui, dan ma'rifah wal ilmi. Ya. Nah, ini adalah fungsi akal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mu'allif juga mengatakan wabi yukallifu wabi yafamu ma kallafa bi. Ya kan? Dengan akal dia tahu kewajiban dan dia paham apa yang harus dilakukan. Akal lafabi. Wabi yabasu anit tabi'ah liyastafida min hadzal qul al-musakhkhar lahu. Ya kan? Kemudian juga akal bisa mendapat hikmah, mengambil hikmah dari alam yang diciptakan untuknya. Ya kan? Besi untuk apa? Ya kan? Makanan, kemudian kayu, pohon, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa yastafidu minha. Ya. Kemudian akal yu'alliful akal bainal mu'tiyatil hawas wa yuhillu wa yurkabu wa yastadillu wa yubrahan, ya, wa yubrahan, ya, wa yastambitu wa yakhtari'u wa yabtakir wa yaktashifu, ya kan, bi makani afradil insan jami'an. Ya, dengan akal itu bisa menyusun, ya, bisa memimpin. Mu'allif, yu'alliful akal bisa mencerna bainal mu'tiyatil hawas, apa yang diberikan dari hawas, dari apa, hawas perasaan. Dia juga mencari solusi, ya kan? Dia juga
dia menyusun. Ya, dengan akal tersebut kan dia bisa menyusun apa yang di antara perasaan, kemudian solusi, kemudian bagaimana dia merakit gagasan tersebut, kemudian juga dia bisa memberi dalil, ya, memberi dalil, kemudian bukti, kemudian dia wayub warahanu, memberi petunjuk, dan dia juga wayastambitu wayakhtarib, dia juga bisa memberi keputusan atau hasil dan menciptakan yang baru. Wayakhtarib, dia menciptakan. Nah, ini adalah akal, ya, pentingnya akal. Wayab takir, ya kan, wayab takir, dia menciptakan, wayab takir, dia berpikir secara mandiri. Wayab tasyab, dia bisa membuka sesuatu dari apa yang diketahuinya. Bimkani afradil insan jami'an wa bimkani afradil insan jami'an ayastafidu minal hawas wal aqli bi ma'rifatin kullama bil alam, ya kan. Dan dia juga akal, ya kan, dengan akal dia bisa mengambil hikmah dari hawas, perasaan dan akal, ya, wasabidu minal hawas wal akal wa bimkanil afradil insan, ya, dengan sangat memungkinkan setiap manusia itu semuanya dia bisa mengambil faidah dari hawas wal akal, ya kan, dari perasaan dan akal. Kalau akal saja tanpa tanpa perasaan nggak bisa, ya kan. Perasaan yang dirasa kemudian dicerna oleh akal, nah itu baru menjadi berguna, ya kan. Bi ma'rifati kulli fi alam, dalam mengetahui segala sesuatu yang ada di alam, ya kan. Yang ada di alam dia bisa istifadah atau mengambil hikmah darinya. Wa fi fahmil aqidah wa syarah wal akhlaq, dan dari dalam pemahaman akidah, syariat dan akhlak. Nah, ini adalah fungsi akal. Jadi ilmu mantik itu adalah bagaimana meluruskan fungsi dari akal tersebut supaya akal tersebut bisa mencerna alam yang ada di sekitarnya atau apa yang diketahuinya, apa yang dirasakannya. Nah, ini adalah ahamiyatu ilmu mantik, ya. Kemudian beliau juga mengatakan adawatul hissi, ya, wa mimma huwa jadir bidzikri, dari sesuatu yang perlu disebut jadir, itu yang perlu. Jadi kalau dalam kitab perlu jadir, wa jadir, yang penting, atau yang perlu bidzikri, diingat, disebut. Adawatul hasi, dan awal hasi itu hissi itu ma yusammi bahal khamsi az-zahirah, ya kan, apa yang dinamakan dengan panca indera yang 5 tadi, yang zahir. La yastaqadu illa bi majalil mahsusat wal juz'iyat, ya kan. Kalau hawas yang 5 tadi, apa yang 5 tadi? Al-lamsu wat-samu wat-basar tadi kan. Tadawwuq wasyammu, Ya, itu hanya berfungsi kepada bimajalil mahsusat wal juz'iyat, ya kan. Itu hanya berfungsi di lingkup yang bisa dirasakan atau yang bisa mahsusat yang dirasakan, wal juz'iyat yang bagian-bagian yang bisa dilihat, ya. Tapi wa bainama tastafidu minal aqli la fi majalun maqsusat wal mujarradat.
ya, yastafadu minal aqli fi majalil makhsusat wal mujarradat wal juz'iyat wal kulliyat. Ya kan? Kalau akal bukan hanya makhsusat saja, yang juz'iyat benar saja, ya kan? Tapi akal itu masuk kepada ruang lingkup makhsusat yang dirasa, wal mujarradat yang dapat dipahami tapi tidak ada tapi bisa dipahami, wal juz'iyat yang bisa dimiliki, wal kulliyat secara umum, ya kan? Nah, itu akal bisa, ya kan? Nah, itu bedanya akal dengan maksus, ya, akal dengan maksus. Wal insanul aqil yastafidu bi maratim wal hayah min al hissi, ya kan? Manusia yang berakal, yang punya akal yang baik, yastafidu bi ma'rifatil alam wal hayah, ya kan? Dia dapat menggunakan dalam pengetahuan, dalam mengetahui alam dan kehidupan dari segi hissi, ya kan? Nah, itu manusia yang akal. Artinya manusia yang berakal itu bisa dia mencerna alam dan kehidupan dari segi perasaan, ya kan? Karena perasaan itu nanti diolah oleh akal, maka dia memberikan kesimpulan, bahwa ini adalah baik, ini adalah tidak baik, perasaan saya ini nggak benar. Nah, gitu kan? Nah, ini adalah akal, beda dengan hissi, rasa. Nah, kalau rasa itu adalah yang zahir, tapi akal bisa mencerna perasaan yang berbentuk, yang bisa dirasa dan yang tidak bisa dirasa. Nah, ini adalah fungsi akal, ya. Kemudian akal ini juga adalah lakin fil ghalib, kata musannif, takunu mudrikan hisyah asasan wa muntalakan li hakamil akal, ya kan? Akan tetapi pada kebiasaannya yang didapatkan secara hissi, mudrikatil hisyah, yang didapat secara perasaan itu menjadi pondasi asasan muntalakan, ya, wa muntalakan, menjadi asas, pondasi dan tempat berpijakan di ahkamil akal, ya, untuk akal mengambil hukum atau hukum akal, ya. Artinya anna tilkal mudrikat tasnaul asas, ya kan? Yang didapatkan itu ia bisa menciptakan asas, pondasi untuk apa? Lil fikri wal hukmihi, ya, untuk berpikir, landasan untuk berpikir dan landasan untuk mengambil keputusan hukum. Nah, jadi ini adalah akal, ya. Akal itu ketika dia mendapatkan sesuatu, ya, dia bisa menjadi landasan untuk berpikir dan untuk mengambil keputusan, ya. Nah, oleh karena itu kata musannif, wa min huna yahtaju kullu talibul ilmi bi syatil ulum wa tafsilan ila al-mantiq, ya. Oleh karena itu semua mahasiswa dalam berbagai bidang keilmuan dan takhasus disiplin ilmu kepada mantik, ilmu mantik, yahtaju, ya, perlu kepada ilmu mantik, ya, ala asas annahu ma'yarun lil hukmil aqliyah, ya, karena dia ilmu mantik itu adalah neraca, ya, untuk menentukan hukum akal, ya kan? Kemudian apalagi, atau mizanul afkar,
ya, atau sebagai pertimbangan dalam berpikir, alladhi yasilu ilal akal, untuk sampai kepada sesuatu secara akal, antadori, dari dengan cara yang yang didapatkan dan yang didapatkan yang dirasakan. Nah, ini